Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akhirnya bikin soto Semarang karena kemarin ada yang request soto Semarang dan saya lupa ternyata saya ada family yang dari Semarang, asli orang Semarang. Jadi saya tanya sama dia, soto Semarang itu seperti apa? Ternyata sebenarnya soto Semarang itu tidak sulit ya. Jadi bumbunya itu tidak sebanyak soto yang ada di Jawa Timur atau di daerah lain. Jadi dia memang berbeda. Dan dia itu memang sedikit kuahnya itu bening atau encer gitu ya. Jadi nggak kental, nggak kayak soto kita, soto Lamongan, soto Madura, nggak kayak gitu. Tapi rasanya memang enak sih. Caranya sangat mudah, bumbunya juga tidak sulit dan nggak terlalu banyak ya. Memang ada beberapa bumbu yang tidak dipakai di soto ini, cuman katanya itu kalau jualan soto Semarang itu dari dulu itu rentetannya banyak. Jadi selain soto aja yang disajikan itu ada rentetan kayak gini. Jadi ada sate telur puyuh, terus juga ini ada sate kerang, dan ini ada sate ayam. Nah, jadi rentetannya itu kayak gini. Terus terkadang ada juga yang dicampur dengan ini, ada baceman tahu dan juga baceman tempe. Nah, ini sampai saya nggak bisa naruhnya di mana ini, nggak muat ini. Terus kemudian itu ada dikasih ini tempe yang digoreng sama tepung. Nah, ini biasanya yang mesti ada. Terus untuk ayamnya itu disuwir-suwir. Jadi kayak gini. Jadi ada ayamnya, terus ada sounnya. Ini yang pasti ada soun. Terus ada kecambah tauge. Terus ada bawang goreng. Bawang gorengnya ini 2 macam ya. Terus kemudian kubis yang sudah diiris tipis-tipis, dan ini ada tomatnya. Seperti ini, dan kuahnya itu bening, jadi nggak terlalu encer gitu ya, jadi bening-bening. Bisa nggak ya, tadi saya kuahnya cuman nggak kasih banyak ya. Jadi nah, kuahnya tuh seperti ini. Ini kan bening kan ya, bening kayak gini. Terus penyajiannya itu langsung ditaruh di atas nasi. Jadi ini nasi dulu, baru dikasih rentetannya yang seperti ini. Saya makan sih enak rasanya. Memang sih nggak, kalau bumbunya sih memang berbeda dari soto yang kebanyakan di sini ya. Terus penyajiannya juga sama aja ya. Kita beri apa ini, jeruk nipis. Tetap kita kecuri jeruk nipis seperti ini. Terus kemudian kita kasih sambal. Ini nanti juga ada resep, jadi untuk bikin sambalnya sekalian. Seperti ini. Saya jadi bingung makannya, banyak soalnya. Ini aku coba dulu. Kuahnya memang bening, tapi enak. Walaupun tidak sekental atau sebudak soto sini ya. Enak banget. Terus kemudian kita makan ini, sate kerang. Enak banget. Ini enak, seger, apalagi dinikmati saat siang kayak gini ya. Saat udaranya panas kayak gini tuh sangat enak banget. Oke, kita langsung aja ya. Tonton videonya bagaimana cara membuat soto Semarang yang mudah, praktis, dan enak banget. Yuk langsung aja, let's cooking.
Oke, kita proses dulu untuk ayamnya. Kita siapkan air secukupnya, kurang lebih 1800 sampai 2000 ml untuk merebus ayamnya. Kemudian ini ayam yang dipakai 1 ekor ayam kampung ukuran sedang. Jadi aku ikutkan sama jeroannya sekalian. Ini nanti kita rebus, kita tunggu dulu airnya sampai agak sedikit mendidih. Terus kemudian supaya ayamnya nanti tidak sepo ya atau tidak tawar, jadi kita kasih langsung setengah sendok makan kaldu bubuk rasa ayam dan 1 sendok makan penuh garam. Jadi kita campurkan langsung. Terus kemudian ini ada jeruk purut 3 lembar. Terus kemudian ada serai, jadi 1 batang ya sudah digeprek. Nah ini airnya sudah hampir mau mendidih, jadi kayak keluar buih-buih kecil itu ya. Kita masukkan ayamnya, kita rebus sampai matang dan berkaldu. Cirinya berkaldu itu nanti kalau sudah keluar agak berminyak gitu ya, jadi itu baru berkaldu dan keruh warnanya. Ini aku kurangi airnya karena kalau kebanyakan ya airnya ya, jadi dikurangi dulu, nanti bisa ditambahkan lagi saat membuat kuah sotonya. Jadi biar nanti enggak meluber atau tumpah saat dia mendidih, nanti kita kurangi aja dulu. Nah kita masak sampai dia benar-benar matang ya dan kaldunya keluar. Nah kita masukkan juga serai dan juga daun jeruk purut dan juga kaldu bubuk, juga garamnya kita masukkan semua sekalian. Jadi biar nanti ayamnya itu terasa gitu, biar enggak sepo nanti rasanya. Nah ini kita buang kotoran-kotoran kaldu itu yang biasanya mengapung ya kan, kan ada ya yang mengapung hitam-hitam itu, kita buangin. Nah ini bila ayamnya sudah matang, matikan api, angkat ayam, dinginkan sebentar. Jadi kita pindahkan tempat, kita dinginkan dulu karena nanti kita akan menggorengnya. Kaldunya biarin dulu. Nah seperti ini ya kaldunya ya, agak berminyak dan sedikit keruh ya. Nah, kalau sudah agak dingin kita mulai siapkan untuk menggoreng. Kita siapkan wajan, panaskan minyak secukupnya, kemudian goreng ayamnya. Ini digoreng sampai kulitnya itu kering dan berwarna kecoklatan. Nah, kalau sudah kering kecoklatan seperti ini, matikan api dan angkat ayam, tiriskan. Tiriskan sambil nunggu agak dingin juga karena kita akan suwir-suwir. Nah ini kalau sudah dingin ayamnya kita suwir-suwir, kita pisahkan dari tulangnya. Nanti tulangnya itu jangan dibuang ya, tulangnya bisa direbus kembali bersama dengan kuah soto. Jadi biar menambah rasa di kuah sotonya itu biar jauh lebih sedap nanti. Rasa kuah sotonya itu jadi lebih enak. Jadi pisahkan aja, jangan dibuang tulangnya. Nah disuwir-suwir seperti ini ya. Nah, sekarang kita buat untuk bumbu kuah soto. Nah ini 5 siung bawang putih ukuran besar, aku pakai ukuran besar jadi 5 siung aja. Terus kemudian 3 ruas jari jahe. Terus kemudian ini 1 ruas jari kunyit, jadi sedikit aja untuk kunyitnya ya, jangan terlalu banyak. Ini kunyitnya, nanti kalau terlalu banyak jadinya warnanya kuning sekali, jadi nggak usah terlalu banyak untuk kunyitnya. Terus kemudian ketumbar setengah sendok makan, ketumbarnya. Terus kemudian gula pasir ini aku langsungkan aja dari 1 di sini ya, jadi nanti kita haluskan. Oh yang untuk soto ini, untuk kuah soto Semarang ini, jadi dia itu memang tidak memakai bawang merah ya. Memang yang asli itu katanya sih cuman bawang putih aja, jadi tidak pakai bawang merah. Saya sudah tanyakan aslinya yang dulu seperti itu. Nah ini kita siapkan juga bahan lainnya. Ini 1 batang serai yang sudah digeprek, terus kemudian 2 ruas jari lengkuas yang sudah digeprek juga, dan 7 lembar daun jeruk purut. Jadi untuk menumis bumbu nanti ya, untuk membuat kuahnya. Nah, kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini kita tumis dulu bumbunya. Masukkan semua. Nah, kita tumis bumbu halus ini sampai harum.
Jadi sampai keluar aromanya itu harum ya. Sangat simpel bumbunya ya, jadi nggak terlalu banyak untuk bumbunya soto Semarang ini. Nah, ini sampai dia harum. Bila sudah harum, masukkan serai, lengkuas, dan daun jeruk. Kita tumis lagi sampai daun jeruknya ini nampak layu ya, jadi sampai terlihat layu itu, dan bumbu matang. Jadi kalau bumbu matang itu kan berubah warnanya menjadi lebih gelap. Nah, kalau sudah, matikan api, sisihkan dulu bumbunya. Kemudian kita siapkan 2 batang daun bawang pre, kita potong tipis-tipis atau sesuai dengan selera. Ini nanti untuk membuat kuah, jadi kita siapkan dulu, jadi nanti biar tinggal cemplang-cemplung aja ya. Dipotong sesuai selera. Bila sudah, sisihkan dulu. Nah, sekarang kita panaskan, kita masak kembali air kaldu tadi untuk dijadikan kuah. Jadi tadi kan sudah ada serai sama daun jeruk ya, jangan dibuang ya, biarkan aja. Ini boleh ditambahkan air kurang lebih bisa jadi 2 liter ya. Kemudian masukkan bumbu halus yang sudah ditumis bersama dengan serai, lengkuas, dan daun jeruk. Kita masukkan semua. Sekali lagi airnya boleh ditambah ya. Ini aku tambah jadi 2 liter jadi airnya. Totalnya ya. Kita bersihkan sisa bumbu. Sangat mudah kok ya bikinnya ya, nggak ribet. Kita masukkan semua, kita masak sampai mendidih. Masak kuah soto sampai mendidih ya. Nah, kuahnya memang agak encer dan bening seperti ini, jadi nggak terlalu keruh, juga nggak terlalu kental. Nah, bila sudah mendidih, tambahkan irisan daun bawang pre. Kemudian masak lagi sampai mendidih. Ini kelihatannya simpel ya, tapi rasanya enak loh. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Memang agak berbeda ya dengan soto di tempat aku gitu loh, di Jawa Timur. Nah, ini rebus lagi sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, ini sudah selesai. Cukup mudah bukan? Cepat kan juga bikinnya ya. Oh ya, ini kalau mau lebih mantap, lupa ya tadi ya. Jadi tambahkan tulang ayamnya tadi, kemudian rebus kembali. Tadi saya lupa. Ini juga lupa tadi, belum ditambahkan merica, jadi tambahkan 1 sendok teh merica bubuk. Biar rasanya lebih sedap dan mantap juga, nendang ya. Tadi lupa, jadi ini kita masukkan lagi, kita rebus kembali. Masak lagi sampai mendidih dan selesai. Sekarang kita buat untuk bahan sambal cabenya. Ini 1 ons cabai rawit yang sudah direbus. Kemudian 1 sendok teh garam. Jadi kita campur, cuman ini aja cabai rawit sama garam. Jadi kita haluskan. Namanya sambal cabai ya. Haluskan sampai dia benar-benar halus. Sambal cabenya. Nah, bila sudah halus, selesai, sisihkan dulu. Nah, kita siapkan untuk seledrinya. Kita siapkan seledri secukupnya aja ya. Jadi untuk persiapan penyajian, kita iris tipis juga seledrinya. Karena nanti ada bahan tambahan lainnya nanti saat penyajian ya, ada banyak. Nah, ini setelah kita iris tipis, kita sisihkan dulu. Ini nanti untuk taburan daun seledrinya. Nah, sekarang saatnya penyajian. Jadi ini ada rentetannya ya. Terakhir ini baru ketahuan ya, ternyata rentetannya banyak banget. Ini kuah sotonya sudah selesai tadi, sudah jadi. Nah, ini kemudian ayam gorengnya sudah disuwir tadi. Terus ini ada kecambah tauge yang sudah direndam
dengan air panas sebentar ya, sebentar aja ngerendamnya, asal dia layu. Kemudian soun ya sudah direndam air panas juga. Nah, ini sampai dia benar-benar lemes. Terus kemudian kubis yang sudah diiris tipis halus. Jadi irisnya itu halus, untuk kubisnya diiris tipis-tipis halus itu ya. Terus kemudian ini seledrinya yang sudah diiris tipis juga. Nah, banyak kan rentetannya. Nah, kemudian bawang merah goreng. Jadi ngasihkannya itu bawang merahnya itu goreng ya, bawang putih dan bawang merah goreng. Di bumbunya tidak ada bawang merahnya, cuman dikasih seperti ini. Terus kemudian tempe digoreng tepung. Jadi ini tempe yang ditepungin itu seperti ini. Terus kemudian tomat, ini tomat besar dipotong sesuai dengan selera aja, opsional ya, boleh dikasih boleh enggak. Terus kemudian sambal cabai. Terus kemudian jeruk nipis untuk kecuran nanti. Nah, ini yang spesial, ada sate telur puyuh. Yang spesial dari dari soto Semarang itu seperti ini, ada telur puyuh. Terus kemudian ada sate ayam. Banyak macamnya. Terus kemudian yang khas ini ada sate kerang. Nah, ini sate kerang. Terus ini biasanya ada yang kasih tambahan tahu bacem dan tempe bacem. Ini juga opsional ya. Banyak sandingannya kalau kita bikin soto Semarang. Nah, ini nasi putih yang sudah ditata dulu nasi putihnya, kemudian kita beri soun atasnya. Jadi langsung dicampur seperti ini penyajiannya. Terus kemudian kecambah tauge. Terus kemudian kubis, jadi ditata seperti ini, kubis secukupnya aja. Terus kita beri suwiran daging ayam secukupnya aja. Terus kemudian kita beri ini ya, bawang merah goreng ditaburi, kemudian bawang putih goreng. Jadi ditaburkan seperti ini. Nah, ini yang bikin rasanya itu jadi benar-benar nikmat. Kemudian kita taburi seledri yang sudah diiris tipis. Nah, baru kita tambahkan ini tomatnya. Nah, ditata yang semenarik mungkin. Baru kita tuang kuahnya. Nah, karena rentetannya ini jadi rasanya itu benar-benar enak banget. Inilah yang bikin dia itu beda, yang bikin dia itu ngangenin dan enak memang soto Semarang itu ya. Walaupun bumbunya sangat sederhana untuk bumbu kuahnya, tapi rasanya itu bila dinikmati itu benar-benar enak gitu. Seger, enak. Nah, kita tambahkan tempe yang sudah ditepungin. Nah, ini dia penampilannya soto Semarang. Nah, cukup mudah bukan membuat soto Semarang? Silakan dicoba, dijamin enak, endus banget. Mantep rasanya, walaupun bumbunya sederhana tapi pas banget. Nah, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Sampai ketemu di video berikutnya.